Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Jati dan teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Florencia Kalista dengan NIM 210101171301116. Di sini saya akan membahas mengenai analisa value engineering, case yang ketujuh, State Road 826 Palmetto Expressway. Pertama, kita akan mengawali dengan pendahuluan dan juga tujuan. Studi rekayasa nilai value engineering ini diadakan pada tanggal 14 sampai 18 Mei 2012 dengan menggunakan metodologi value engineering untuk meningkatkan proyek studi pembangunan dan juga lingkungan pada jalur tersebut. State Road 826 ini adalah salah satu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di daerah Miami-Dade. Panjang proyek ini kira-kira 6 mil. Tujuan dari studi ini itu adalah untuk menambahkan 2 jalur ekspres di masing-masing jalur arah sepanjang tengah koridor. Dan juga tujuan dari jalur ekspres ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, kenyamanan, menghindari kemacetan, dan juga memberikan pilihan perjalanan tambahan di sepanjang koridor State Road 826. Perbaikan pada bagian jalur ini dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan dan juga meningkatkan kapasitas. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai biaya modal, kemampuan konstruksi, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan fungsional dasar proyek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode rekayasa nilai. Ada 3, yang pertama persiapan prastudi, yang kedua studi lokakarya value engineering, dan yang ketiga adalah pasca studi. Kita akan membahas mengenai persiapan prastudi. Persiapan prastudi ini upaya VE yang terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, ulasan dokumen, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan pada proyek, dan juga menyusun data proyek ke dalam model biaya. Informasi yang berkaitan dengan desain, konstruksi, dan pengoperasian fasilitas penting karena membentuk dasar perbandingan untuk upaya studi. Informasi yang berkaitan dengan pendanaan, perencanaan, proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem, dasar biaya, penjatuhan produksi, dan juga pembangunan fasilitas juga merupakan bagian dari analisis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi lokakarya dari value engineering-nya. Yang pertama itu ada fase pengumpulan informasi. Pada awal penelitian ini, kondisi dan keputusan yang telah mempengaruhi pengembangan proyek harus ditinjau dan juga dipahami. Untuk alasan ini, manajer proyek konsultan desain memberikan informasi desain tentang proyek kepada tim value engineering. Yang kedua itu ada identifikasi fungsi dan juga fase analisis biaya. Berdasarkan perkiraan biaya awal, data historis dan juga latar belakang model biaya dikembangkan untuk proyek ini yang diselenggarakan oleh elemen konstruksi utama. Ini digunakan untuk mendistribusikan biaya berdasarkan elemen proyek sebagai dasar untuk kategorisasi fungsional alternatif. Tim value engineering mengidentifikasi fungsi dari berbagai elemen proyek dan subsistem dan membuat diagram teknik sistem analisis fungsi atau FAST untuk menampilkan hubungan fungsi. Dan yang ketiga, masuk ke fase kreatif. Fase studi value engineering ini melibatkan pembuatan dan daftar ide. Selama fase ini, tim value engineering mengembangkan ide sebanyak mungkin untuk memberikan suasana kreatif dan membangun anggota tim untuk berpikir out of the box. Selanjutnya itu ada fase evaluasi. Selama fase lokakarya ini, tim value engineering menilai ide-ide yang dihasilkan selama fase kreatif. Keuntungan dan kerugian dari setiap ide dibahas dan matriks dikembangkan untuk membantu menentukan ide-ide yang berpangkat tinggi. Ide-ide ini yang ditemukan tidak relevan dan juga tidak layak untuk studi tambahan akan langsung dibuang. Nah, selanjutnya ada fase pengembangan. Selama fase pengembangan ini, setiap ide yang dinilai tinggi diperluas menjadi solusi yang dapat dikerjakan. Pengembangan ini terdiri dari deskripsi gagasan, perbandingan biaya siklus hidup, dan juga evaluasi deskriptif atas kelebihan dan juga kekurangan dari ide-ide yang diusulkan. Selanjutnya kita masuk ke metode yang terakhir yaitu pasca studi. Ada 2, yang pertama itu kita bahas mengenai fase presentasi dan juga pelaporan. Fase akhir studi value engineering ini dimulai dengan penyajian ide-ide pada hari terakhir studi value engineering. Dan value engineering ini menyaring ide-ide dari value engineering sebelum salinan draft laporan disiapkan.
Ide-ide value engineering ini awalnya disusun dalam urutan yang ditujukan untuk memfasilitasi referensi silang ke rekomendasi akhir untuk revisi dokumen kontrak. Dan yang terakhir ada laporan akhir. Penerimaan atau penolakan ide yang dijelaskan dalam laporan ini tunduk pada peninjauan dan persetujuan FDOP. Oke, lanjut. Masuk ke fungsi tujuan dan sasaran proyek. Apa yang harus dilakukan proyek sebagaimana ditentukannya pada pertemuan kick-off dan karya berikutnya. Jadi di sini sudah tertera ada 29. Yang pertama itu pertahanan tingkatan layanan, yang kedua tingkatkan operasi, yang ketiga mengurangi kemacetan, pas sampaikan lalu lintas, yang kelima tingkatkan kapasitas, yang keenam tambah jalur, ketujuh bangun proyek, yang kedelapan rentang rintangan, 9 beban dukungan, 10 menerangi area, sampai dengan yang terakhir yaitu yang ke-29 adalah tentukan kebutuhan. Lanjut ke kebijakan dan juga arahan dari proyek. Hal apa saja sih yang harus didokumentasikan atau tidak boleh dilakukan oleh proyek? Nah, yang pertama ada proyek-proyek memenuhi persyaratan kriteria ekonomi, teknik, lingkungan, dan juga sosial budaya. Dan yang kedua, memenuhi tujuan rencana transportasi jarak jauh untuk perkembangan di masa yang akan datang. Nah, kendalanya apa sih yang ada di dalam proyek ini? Jadi pembatasan proyek yang tidak dapat disesuaikan itu yang pertama, tidak ada hak jalan tambahan, yang kedua sumber listrik gas alam FTG, yang ketiga adanya koneksi di setiap ujung, terus yang keempat tidak ada perbaikan pada persimpangan, yang kelima ada jalan layang, yang keenam juga jalan layang, NW 25 Street, terus yang ketujuh ada jadwal agresif. Kita masuk ke analisis fungsi dan diagram FAST. Analisis fungsi proyek ini ditinjau dan dikembangkan oleh tim untuk menentukan persyaratan pada proyek keseluruhan. Dan untuk memastikan bahwa tim value engineering memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang fungsi yang diperlukan. Diagram teknik sistem analisis fungsi ini atau FAST untuk proyek pun disertakan. Pengembangan diagram FAST membantu anggota tim untuk berpikir dalam hal fungsi yang diperlukan, bukan hanya solusi normal untuk meningkatkan pengembangan ide kreatif mereka. Tugas utama proyek, fungsi jalur kritis, fungsi dasar utama dari proyek, dan fungsi lainnya yang diperlukan yang harus dipenuhi diidentifikasi dan ditujukan dalam laporan. Diagram FAST ini dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menampilkan jalur fungsi penting untuk proyek keseluruhan. Lanjut ke evaluasi proyek, selama fase kreatif, banyak ide, proposal alternatif, dan atau rekomendasi dihasilkan untuk setiap fungsi yang diperlukan. Menggunakan teknik cura gagasan konvensional dan dicatat pada halaman berikut. Ide-ide ini dibahas dan kriteria evaluasi ditentukan. Tim Value Engineering mengidentifikasi 9 kriteria evaluasi yang mencakup biaya modal, kemudahan konstruksi, pemeliharaan di masa yang akan datang, dampak dari jadwal, operasi lalu lintas, pemeliharaan lalu lintas, membutuhkan variasi atau pengecualian dan memenuhi kebutuhan masa yang akan datang, dan juga yang terakhir pembelian publik. Kriteria evaluasi ditetapkan nilai tertimbang dari 1 sampai dengan 9 berdasarkan konsensus tim value engineering tentang pentingnya setiap item. Masuk ke rekomendasi, di mana hasil penelitian value engineering ini ditujukan sebagai rekomendasi individu yang dikembangkan untuk setiap bidang proyek. Rekomendasi ini mencakup perbandingan antara proposal tim value engineering dan juga konsep asli dari desainer. Setiap proposal terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan juga evaluasi deskriptif atas kelebihan dan juga kekurangan dari rekomendasi yang diusulkan. Sketsa dan perhitungan pun ditampilkan jika sesuai. Perkiraan perbandingan biaya mencerminkan harga satuan dan jumlah secara komparatif. Peningkatan nilai adalah dasar utama untuk perbandingan ide-ide yang bersaing. Berikutnya ada pertimbangan dan juga asumsi. Analisis dari laporan ini didasarkan pada pertimbangan dan asumsi, dan juga kondisi berikut. Yang pertama, rekomendasi yang diberikan di saat ini adalah pada tanggal laporan. Tim studi atau pemimpin tidak bertanggung jawab untuk memantau peristiwa setelah tanggal ataupun untuk menyarankan dan memasukkan ke dalam salah satu alternatif teknologi yang baru sebelumnya tidak diketahui. Yang kedua, tim studi atau pemimpin berasumsi bahwa tidak ada dokumen material yang mempengaruhi desain atau biaya konstruksi. Keberadaan dokumen tersebut tentu akan mengubah alternatif yang terkandung di sini.
Selanjutnya, langsung masuk ke rekomendasi. Yang pertama ini ada rekomendasi nomor 6, pertimbangan 4+1 dengan bahu penuh di jalur terkelola di setiap arah. Alternatif pilihannya itu ada dokumen yang menunjukkan 2 jalur terkelola 11 feet dan juga 4 jalur penggunaan umum 11 feet dengan median lebar variabel mulai dari 12 feet. Value engineering alternatifnya itu sebagai fase sementara. Distrik dapat menerapkan satu jalur yang dikelola 11 feet dan bahu 12 feet. Berkelanjutan dari State Road 836 ke utara persimpangan E75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pengecatan, delineator, dan juga infrastruktur tol. Selanjutnya, berikut adalah keuntungan dan juga kerugian. Di sisi kiri ada keuntungan. Yang pertama ada biaya awal rendah. Yang kedua adanya implementasi langsung sebelum kegiatan konstruksi. Yang ketiga dampak operasional lebih sedikit. Yang keempat adalah penyediaan pengenalan ke Palmetto Expressway. Yang kelima ada menyediakan aliran pendapatan awal. Yang keenam mengurangi dampak ke area konstruksi E75 dengan mengisolasi melalui perjalanan pada gerakan terberat, dan yang ketujuh memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Yang kedelapan, lebar bahu yang konsisten untuk manajemen insiden. Yang kesembilan adalah menyediakan tingkat pelayanan yang kurang lebih sama dengan jalur yang dikelola E95 saat ini. Kerugiannya itu yang pertama, kemungkinan kekhawatiran atas arus lalu lintas yang bergerak lebih lambat berdampak. Yang kedua ada jalur yang dikelola tunggal belum pernah dilaksanakan sebelumnya di Florida. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan delineator yang bermasalah. Selanjutnya untuk rekomendasi nomor 13 ini adalah dari NW36 ke NW58 Streets Rail Line, jalur utama utara ke timur sepanjang jalan frontage. Berikutnya adalah alternatif pilihan dan juga value engineering yang ditawarkan. Untuk value engineering alternatif sendiri yaitu jika departemen menentukan R atau W tidak pribadi di sepanjang sisi timur, keselarasan garis tengah dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur untuk mendapatkan 12 feet di dalam bahu ke arah SB. Dinding median yang ada harus dilepas dan diganti dengan dinding median tinggi variabel. Selanjutnya ada keuntungan dan juga kerugiannya. Yang pertama, secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam menjadi 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Yang kedua, operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Yang ketiga, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Yang keempat, pengecualian atau variasi dihilangkan untuk lebar bahu di daerah ini. Yang kelima, ada jalur ekspres akan lebih jarang ditutup. Yang keenam, pendapatan tambahan akan dikumpulkan. Dan yang ketujuh, tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Kerugiannya itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan juga pemeliharaan lalu lintas. Yang kedua, rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur. Dan yang ketiga itu sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Berikutnya juga ada rekomendasi, yaitu nomor 16. Ini adalah rekomendasi ketiga, yaitu pada pertukaran E75, keselarasan jalur utama harus dimodifikasi untuk memungkinkan 10-12 kaki di dalam bahu. Berikut ini adalah alternatif pilihannya dan juga value engineering alternatifnya, yaitu ubah kanal menjadi gorong-gorong dan geser kesilpuraan jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10-12 kaki. Pergeseran ini tidak akan berdampak pada jalan perimeter yang ada. Lalu berikut ini adalah keuntungan dan juga kerugian, di mana keuntungannya satu, meningkatkan lebar bahu ke segala arah lalu lintas dan untuk masing-masing tipe jalur. Yang kedua, operasi lalu lintas akan semakin meningkat. Yang ketiga, pengecualian dihilangkan untuk lebar bahu. Yang keempat, tanggap darurat akan semakin meningkat. Yang kelima, jalur ekspres akan lebih jarang ditutup. Dan yang keenam, pendapatan tambahan akan dikumpulkan. Dan yang terakhir, meningkatkan hidrolik. Untuk kerugian sendiri ada 4, yaitu yang pertama akan meningkatkan biaya konstruksi, yang kedua meningkatkan waktu konstruksi, yang ketiga membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dan yang keempat dapat mempengaruhi izin, perlu dikoordinasikan dengan lembaga yang mengizinkannya. Untuk rekomendasi yang keempat atau yang selanjutnya yaitu nomor 9,
bisa dibaca sendiri pada layar, yaitu di mana antara kedua jalan tersebut memperlebar jalur selatan ke barat untuk menyediakan 12 feet di bahu dalam dengan menyelaraskan jalan masuk di Road OK Kobe atau membeli sejumlah kecil hak jalan. Nah, alternatif pilihannya dan juga value engineering alternatifnya sudah tertera pada layar. Berikutnya langsung kita bahas mengenai keuntungan dan juga kerugian. Untuk keuntungannya sendiri yaitu peningkatan lebar bahu bagian dalam dari 14 feet menjadi 12 feet. Terus yang kedua memungkinkan ke kendaraan cacat memasuki bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Dan yang ketiga, bahu 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Kerugian itu ada dua, yaitu peningkatan biaya dan juga peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Nah, berikutnya ini adalah rekomendasi yang kelima, yaitu nomor 22, di bagian 5, membangun mahkota dan stripping 11 feet untuk proyek kami untuk menghindari pengerjaan ulang, penggilingan, dan resurfacing, juga memperpanjang jalur utama kelima lebih jauh ke selatan. Nah, berikut ini adalah alternatif pilihan dan juga value engineering alternatifnya, bisa dibaca pada layar. Nah, langsung kita lanjut untuk keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama untuk keuntungannya itu ada biaya keseluruhan lebih murah karena menghilangkan pengerjaan ulang. Yang kedua, opini publik yang kurang negatif dengan konstruksi yang jelas boros dan dampak lalu lintas tambahan. Terus untuk kerugiannya itu yang pertama mengalihkan biaya pekerjaan proyek bangunan 5 saat ini, dan yang kedua itu upaya desain ulang untuk bagian 5. Nah, untuk selanjutnya itu rekomendasi nomor 23, yaitu tambahkan batas kecepatan variabel ke jalur tujuan umum. Untuk alternatif pilihannya dan juga value engineering alternatifnya ada di layar. Jadi untuk value engineering alternatif itu adalah penggunaan batas kecepatan variabel untuk jalur tujuan utama untuk mengelola arus lalu lintas dengan lebih baik di jalur tujuan umum. Disarankan untuk memasang tanda batas kecepatan variabel sebelum memasuki segmen jalur terkelola, yaitu bisa berupa 2 tanda. Dan diantaranya setiap pertukaran di setiap arah, yaitu adalah ada 16 tanda. Nah, untuk keuntungan dan juga kerugiannya, pertama untuk keuntungannya meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan utama. Yang kedua, peningkatan melalui antisipasi karena variasi kecepatan yang dihaluskan. Yang ketiga, memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Nah, juga untuk kerugiannya, yang pertama itu ada peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis. Dan yang terakhir yaitu konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Nah, seperti itulah presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video presentasi dari saya.